Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita mau ibadah online. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan hari ini kita tidak ada mengurangi sesuatu apapun karena kondisi keadaan kita. Kita tetap semangat menyembah memuji Tuhan saat ini. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengundang Roh Tuhan saat ini. Kita angkat pujian Roh-Mu Tuhan yang hidup akan memenuhi. Kita angkat pujian ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Kita akan puji dia sekali. Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu, yang menyertai-Mu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu, di altarmu menyembahmu. Sekali dikatakan di altarmu Tuhan, di altarmu menyembahmu. Oh, Kau layak ditinggikan Tuhan. Ku mau menyembahmu, ku mau sedalam hadirat-Mu Tuhan. Ku mau bersatu dalam Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. 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 Ku buka untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau layak ditinggikan Tuhan, Kau layak disembah. Ini roh kami Tuhan. Kami mau bersatu untuk memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Keadaan ini tidak akan menghalangi kami Tuhan. Walaupun kami ibadah secara online, secara streaming Tuhan, tapi dia akan mengurangi setiap kehidupan kami dalam kami menyembah Tuhan.
Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam setiap jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Dimanapun berada Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan. Melalui ibadah ini Tuhan, berkat-Mu Tuhan tidak akan mengurangi atas mereka. Kami serahkan semua dan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom bisa ucapkan buat semua. Shalom. Saat ini kita mau memuji Tuhan, kita memeningkan Tuhan. Kita bangkit menyerukan nama Yesus untuk kemuliaannya. Kita angkat pujian ini, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita pujian di awal sekali. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. 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 Yesus di atas segalanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian terus mengikuti ibadah online ya. Sebab saya sebagai gembala terus terang punya kewajiban untuk memberi makan domba-dombanya apapun keadaannya. Apalagi sekarang di negara kita sedang mendapatkan pencobaan ya. Tidak mungkin saya sebagai gembala harus berhenti terus tidak ada ibadah. Saya sebagai gembala punya tugas untuk memberi makan domba-domba secara rohani. Justru dalam kondisi seperti ini saya percaya Bapak Ibu butuh kekuatan daripada Tuhan. Amin. Siapa yang tidak butuh kekuatan dari Tuhan? Saya rasa tidak ada satupun yang tidak ingin dikuatkan oleh Tuhan saat-saat ini ya. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelum firman Tuhan difirmankan pagi hari ini, mari kita akan berdoa sejenak, mohon kiranya kuasa Roh Kudus menyertai kita pagi ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, pagi hari ini Tuhan kami bersama-sama sidang jemaat-Mu, kami mengucap syukur
Sampai detik ini Engkau masih memberikan kekuatan. Sampai detik ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami bisa bersekutu, untuk kami bisa berkumpul. Semuanya ini bukan karena kekuatan kami, namun karena kasih Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kau pakai hamba-Mu untuk jadi berkat pagi hari ini. Mari Roh Kudus, Engkau terus bersama-sama kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai yang ke 12 ya. Kitab Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai yang ke 12. Namun saya akan membaca hanya sampai ayat yang ke-6 saja. Nanti seterusnya Bapak Ibu bisa baca di rumah. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot atau nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Sesuai dengan bacaan kita pagi hari ini, firman Tuhan akan saya beri judul, Allah itu adalah kota benteng kita. Allah itu adalah kota benteng kita. Kalau kita kembali ke masa lalu, kalau Bapak Ibu membaca di dalam sejarah ya, biasanya dalam satu kerajaan itu biasanya pasti dibangun oleh benteng ya, jadi yang mengelilingi kerajaan itu. Mengapa benteng itu dibangun? Adalah untuk suatu tempat perlindungan. Apabila ada serangan musuh, maka benteng akan menjadi kekuatan ya, untuk menghadang musuh masuk menyerang. Jadi benteng itu biasanya dibangun tinggi dan temboknya tentunya tebal ya, dengan harapan supaya bentengnya kuat. Penulis dalam kitab Mazmur pagi hari ini menulis kepada kita, dia menggambarkan Allah adalah sebagai benteng kehidupan umatnya. Sebagai benteng dalam kehidupan umatnya ada 3 hal ya. Allah adalah sebagai benteng. Yang pertama, dalam ayat yang pertama dan kedua dikatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yang pertama, Allah itu adalah tempat perlindungan ya. Tempat perlindungan artinya menggambarkan kepada kita akan bahaya ya, yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah yang sanggup memberikan keamanan yang sejati dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan adalah tempat perlindungan. Kemudian yang kedua, Allah itu adalah kekuatan ya. Jadi dia punya kekuatan yang luar biasa, dan dia juga yang sanggup memberi kekuatan kepada kita. Melalui kuasanya dia memberikan kekuatan kepada kita. Apalagi saat ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, tadi di muka sudah saya katakan dalam
kondisi situasi bangsa dan negara saat ini, kita butuh kekuatan. Secara manusia kita tidak sanggup menghadapi kehidupan ini. Secara manusia kita tidak sanggup menghadapi kondisi saat ini. Makanya kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Nah, Allah adalah kota benteng kita. Dia yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan kita lihat bersama-sama yang ketiga, Dia adalah menjadi penolong kita sangat terbukti. Dalam ayat yang kedua dikatakan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi Dia akan menolong kita di dalam kesesakan. Allah sedia menolong umatnya dan mengharapkan kita untuk kita senantiasa datang kepadanya, sebab Dia adalah kota benteng kita. Itu sebabnya pagi hari ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika kita menghadapi kesesakan, beban hidup, persoalan yang terjadi sekarang ini, Allah sebagai kota benteng kita, Dia sanggup menolong kita di dalam kesesakan. Bagaimana kita mendapatkan pertolongan Tuhan? Tidak ada cara lain kecuali kita harus datang kepada sumbernya, yaitu kepada Tuhan. Kita harus berseru melalui hubungan kita dengan Tuhan, melalui doa kita, melalui pujian penyembahan kita, melalui kedekatan kita dengan Tuhan. Disitulah kita akan mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Beberapa hari ini kami mengalami satu persoalan dalam diri kami. Secara manusia kami tidak sanggup untuk menghadapi beban yang ada. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka ketemulah ayat ini, bahwa sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti Allah itu. Makanya tidak ada waktu yang kami pergunakan kecuali kami cari Tuhan, ya. Intim dengan Tuhan. Di samping ada kegiatan yang lain, cari Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan saudara sekalian, luangkan waktumu. Di tengah-tengah Bapak Ibu tidak ada kegiatan, di tengah-tengah Bapak Ibu pas tidak ada aktivitas, mungkin banyak waktu yang kosong, gunakan cari Tuhan. Gunakan dekat dengan Tuhan. Disitulah kita akan mengalami kekuatan daripada Tuhan. Disitulah kita akan mengalami perlindungan daripada Tuhan. Disitulah Tuhan akan menolong kita ketika kita dalam kesesakan. Kami 1 jam berdoa. Ketika kami selesai berdoa, di situ kami ada sukacita yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa yang sebelumnya tidak kami rasakan. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, sekalipun apapun keadaan kita saat ini, kita lihat dalam kitab Mazmur tadi menggambarkan sekalipun gunung goncang, sekalipun ribut berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang, ada kata sekalipun, tetapi pemazmur tetap mengakui bahwa Tuhan adalah kota benteng kita. Sebabnya Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan. Allah tahu saat yang tepat untuk menolong kita. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Itu janji Tuhan, luar biasa. Allah tahu saat yang tepat untuk menolong kita. Amin, Bapak Ibu. Mungkin saat ini Bapak Ibu belum mengalami pertolongan Tuhan, tapi yang jelas Allah tahu kapan Dia akan menolong kita. Saat yang tepat Dia akan menolong kita. Dalam ayat yang ke-6 tadi, bahkan sekalipun kita lihat Allah di dalamnya, bahkan Dia akan menolong menjelang pagi. Inilah janji Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang jelas Bapak Ibu dan saudara sekalian, apapun keadaan kita saat ini, Tuhan ingin melihat iman kita, ya, supaya iman kita semakin kuat,
Minggu yang lalu di akhir firman Tuhan saya membacakan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-7 yang mengatakan, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Apa yang kita hadapi saat ini? Mungkin saat ini kita sedang menghadapi beban yang berat, ekonomi yang semakin menjerit, semakin mencekik kita, ya. Kita tidak bisa apa-apa. Tetapi ingat bahwa Tuhan punya maksud yang luar biasa supaya iman kita lebih kuat. Dalam ayat itu dikatakan lebih lanjut, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau ingin melihat kuatnya iman orang percaya, ya hari-hari ini. Saya sebagai gembala, saya bisa tahu mana yang Bapak Ibu kuat imannya atau tidak. Ya saat-saat seperti ini, kondisi seperti ini akan kelihatan mana yang imannya kuat, mana yang imannya sungguh-sungguh, mana yang imannya tetap di dalam Tuhan, mana yang imannya justru semakin dekat dengan Tuhan atau apa. Ya saat-saat seperti ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Tuhan sedang membentuk kita, Tuhan sedang memproses kita. Kalau kita dibentuk, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Memang rasanya tidak enak kita dibentuk, sakit. Bukan sakitnya di sini ya, di hati ya. Kita sakit dibentuk. Tapi di balik itu Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan sekalian, Allah adalah kota benteng kita. Dia akan menolong kita. Dalam firman Tuhan ini juga dinasihatkan kepada kita, kita tidak usah takut, ayat yang ketiga. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun tadi ya, apapun keadaan kita sekarang ini. Kita tidak usah takut. Mari kita serahkan kepada Tuhan apapun yang menjadi keadaan kita saat ini. Kita tetap fokus kepada Tuhan. Ketika murid-murid sedang dilanda badai yang besar, Tuhan katakan apa? Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Artinya apa? Di balik itu bahwa Tuhan akan menolong kita. Tidak usah takut, Tuhan akan menolong kita. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saudara sekalian, melalui kebenaran firman Tuhan, masalah yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, ujian iman yang kita hadapi sampai detik ini belum habis-habisnya. Tetapi kita sebagai orang percaya, mari justru dalam kondisi seperti ini, mari kita tetap mendekatkan diri dengan Tuhan. Dia adalah kota benteng kita. Dia akan melindungi kita, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita, Dia juga akan menolong kita di saat-saat kita mengalami kesesakan, sebab Dia adalah kota benteng kita. Saya berharap Bapak Ibu akan tetap kuat, ya, tetap dekat dengan Tuhan. Saya dengan Bapak Ibu sama menghadapi keadaan ini sama, ya. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita senantiasa tetap dekat dengan Tuhan. Disitulah kita akan mengalami anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita. Kiranya firman Tuhan pagi ini boleh menjadi berkat Bapak Ibu dan saudara sekalian. Semakin hari
Bapak Ibu semakin dikuatkan oleh Tuhan. Maju terus ya. Bekerja tetap bekerja. Ada waktu ibadah tetap ibadah, berdoa tetap berdoa. Jangan menghalangi Bapak Ibu untuk berbuat sesuatu untuk Tuhan. Apapun keadaan Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu kerjakan, Tuhan tahu dan Tuhan akan memberkati. Kiranya firman Tuhan pagi ini menjadi berkat buat Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saat ini sedang beribadah bersama-sama kami dalam ibadah online. Doa kami sebagai gembala dan keluarga pastori, Bapak Ibu tetap kuat, tetap dekat dengan Tuhan. Dia adalah kota benteng kita. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sebelum kita berdoa meresponi firman Tuhan pagi hari ini, kami sebagai gembala mengucapkan banyak terima kasih yang sudah mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan adanya ibadah online ini. Tidak hanya di gereja-gereja kita saja, di mana di gereja-gereja pun pasti mengadakan seperti ini. Kiranya menjadi berkat buat Bapak Ibu dan saudara sekalian. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah memberi persembahan perpuluhan yang dikirim ke pastori, dan juga bahkan ada Bapak Ibu yang memberikan sembako bagi kami ya. Terima kasih ya, apa yang Bapak Ibu berikan sangat bermanfaat bagi kami untuk operasional dalam pelayanan penggembalaan di GEJ Batu Karang. Terima kasih buat doa-doa Bapak Ibu untuk kami sampai saat ini kami masih sehat dan kuat. Semua ini oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat semua kru musik, juga semua yang mempersiapkan alat-alat untuk ibadah online. Kiranya Tuhan akan memberkati. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita akan tunduk kepala bersama-sama. Kita akan datang kepada Tuhan. Dia adalah kota benteng kita. Dia yang akan menjaga kita. Dia yang akan menopang kita. Bahkan Dia akan menolong kita. Bahkan Dia yang akan memulihkan dalam kehidupan kita. Bahkan Dia juga yang akan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yakinlah, badai yang kita hadapi saat-saat ini akan cepat berlalu. Oleh karena Tuhan mengasihi kita. Kita akan mengangkat tangan kita, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku aman karena Kau menjaga. Haleluya. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Dari atas lagi kita nyanyi dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Aku yakin saat Kau berfirman, amin, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanku. Ku aman karena Kau menjaga. Amin, amin. Ku kuat karena Kau menopang. Amin. Hidupku
hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Dengan iman, angkatlah kedua belah tanganmu bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Aku diangkat dan dipulihkannya. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Apapun keadaan Bapak Ibu saat ini, kita datang kepada Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Bapak Ibu yang tetap percaya, tidak ada yang tak mungkin. Mujizatnya masih ada sampai detik ini. Apapun keadaan Bapak Ibu saat ini, mungkin ada yang sakit, percaya Yesus akan menyembuhkan. Ada yang memiliki beban yang berat, datang kepada Dia, Dia akan melepaskan hidupmu. Ada yang mengalami kesulitan hidup, Tuhan tahu saat ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita nyanyi pujian ini sekali lagi, nanti kita berdoa. Haleluya. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, haleluya, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Amin. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berdoa pada pagi hari ini ya Tuhan,
Kami menyerahkan buat sidang jemaat-Mu yang hadir ikut ibadah online pagi ini Tuhan. Engkau tahu keadaan mereka, Engkau tahu hati mereka, Engkau tahu apa yang mereka pikirkan sekarang ya Tuhan. Namun kami percaya apapun kesulitan yang mereka hadapi, apapun kesesakan yang mereka hadapi, apapun kebutuhan yang mereka hadapi saat ini Tuhan, kami percaya Engkau adalah kota benteng kami. Engkau yang akan melindungi, Engkau akan memberi kekuatan, bahkan Engkau juga akan menolong kehidupan mereka ya Tuhan. Itulah sebabnya kami berdoa buat semua sidang jemaat-Mu pagi ini di dalam nama Yesus. Kiranya campur tangan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan mereka. Kalau saat ini ada yang sakit Tuhan, kalau ada yang sakit Tuhan, Engkau jamah mereka oleh bilur-bilur Yesus. Di dalam nama Yesus Engkau akan sembuhkan mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau terus memberkati bangsa kami, Engkau terus campur tangan dalam kehidupan bangsa kami, sehingga bangsa kami akan segera terbebas dari badai, dari cobaan yang berat ini. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau berkati semua para pemimpin negara ini. Engkau berkati semua tenaga-tenaga medis yang berjuang untuk mengatasi bangsa ini juga. Kiranya Tuhan pakai mereka menjadi alat-Mu yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sangat berterima kasih Engkau sudah memberkati kami, baik melalui pujian penyembahan dan juga pemberitaan firman Tuhan, dan juga doa-doa kami pada pagi hari ini. Terpuji nama-Mu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelum kita menyelesaikan ibadah pagi ini, atau Bapak Ibu pulang meninggalkan tempat Bapak Ibu dalam ibadah online pagi ini, angkatlah kedua belah tanganmu sekali lagi sebagai tanda kita berserah kepada Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, kiranya berkat Allah dan damai sejahtera Allah melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu, dan penyerta dan kasih karunia daripada Allah melalui anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu dan saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengakhiri ibadah online pagi ini. Kami mengucap syukur. Kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.